Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa Sinau Hukum Melek Hukum yang berbahagia, yang saya hormati dan yang saya cintai, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya melalui channel kesayangan kita, channel SHMH yang mempelajari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP baru yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2020. Nah, masih ada kesempatan 2 tahun ya kita mempelajari ini. Saya pikir namun demikian walaupun masih 2 tahun, kalau kita tidak memulai belajar juga, kapan akan bisa kan, seperti itu. Dan kali ini untuk video SHMH itu pada video yang ke-238. Kita akan membahas pasal 453 KUHP baru terkait dengan tindak pidana menyembunyikan anak. Nah, sebelum membahas lebih jauh, akan saya sampaikan bahwa dalam suatu perkara-perkara tertentu, perkara pidana misalnya perkara penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual, atau mungkin juga ya kasus-kasus yang biasanya berhubungan dengan keluarga lah intinya kan di situ ada posisi anak juga. Nah, anak ini cukup penting ya, keadaannya cukup penting sehingga terkait dengan perlindungan saksi dan korban ini sangat-sangat penting. Dan harus ada aturan. Jangan sampai kemudian pada satu sisi posisi si anak mendapatkan sebuah perlindungan, karena ini yang bersengketa itu adalah orang tua, kemudian kan kalau orang tua tetap punya hak kan terhadap anaknya, kemudian dia mengambil si anak. Kemudian si anak ini disembunyikan untuk tidak ikut di dalam proses-proses peradilannya. Bahwa keterangan anak ini memang kalau masih anak-anak tidak dilakukan sumpah, sehingga memang dia tidak jadi alat bukti keterangan saksi. Namun demikian, walaupun tidak masuk sebagai alat bukti keterangan saksi karena tidak dilakukan penyumpahan, tidak bisa dilakukan penyumpahan, namun anak ini kan rata-rata itu mengatakannya itu benar, mengatakan hal yang benar, tidak bisa berbohong atau belum bisa berbohong. Sehingga asal keterangan si anak itu sesuai, klop dengan keterangan-keterangan saksi yang disumpah, maka itu menjadi tambahan alat bukti. Sehingga sangat menguatkan anak itu. Maka wajar kalau di dalam peradilan anak, di Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian ada lembaga-lembaga perlindungan saksi dan korban. Kemudian juga ada juga anak yang sudah diputus karena suatu kejahatan tindak pidana yang terjadi pada dirinya atau keluarganya, kemudian anak itu ditempatkan di suatu tempat, katakanlah di suatu panti asuhan atau di lembaga-lembaga yang ngurusi anak, sedangkan si orang tua ini sudah tidak boleh bertemu atau dicabut haknya sesuai pasal 86 KUHP baru, ada pencabutan hak. Sehingga salah satu haknya yang terkait dengan kasus ini adalah tidak boleh lagi menemui si anak, apalagi membawa anak. Nah, ini karena mentang-mentang orang tuanya, entah bapaknya atau entah ibunya, maka anak itu diambil. Kemudian disembunyikan, dibawa lari oleh dirinya yang petugas yang berwenang itu tidak mengetahui. Nah, itu contoh-contoh kasus atau contoh-contoh kejadian yang dimaksud dengan menyembunyikan anak. Dan aturan hukumnya ada pada pasal 453 KUHP baru. Ayat 1 berbunyi, setiap orang yang menyembunyikan anak yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditentukan atas dirinya atau diri pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau
Menariknya dari penyidikan pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Kemudian ayat 2-nya, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap anak di bawah umur 12 tahun, pidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Saya ulangi lagi bahwa yang dimaksud dengan anak adalah sebelum 18 tahun. Namun di dalam pasal 453 ini dibedakan, yang di sebelum 12 tahun dan di atas 12 tahun namun masih anak, berarti di atas 12 tahun dan belum 18 tahun untuk yang dimaksud dalam anak ini. Termasuk juga dalam posisi penyidikan itu tadi sudah saya sampaikan. Kemudian di sini ada unsur kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan atas dirinya. Berarti si anak itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka contohnya harus dilindungi, masuk kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Berarti posisi dia di dalam lembaga perlindungan saksi dan korban sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah ini ada pihak, ada orang yang mengambil dari tempat dia dilindungi, kemudian disembunyikan. Atau dari pengawas orang yang berwenang untuk itu, ada orang yang berwenang petugasnya. Petugas yang mengawasi itu, atau juga ada penentuan bahwa seseorang sebagai walinya, wali pengawas. Maka orang yang sebagai wali pengawas terhadap si anak ini adalah yang dimaksud dalam unsur ini. Menariknya dari penyidikan pejabat yang berwenang. Nah, belum masuk ke situ, namun si anak penting itu tadi, termasuk yang saya sampaikan di keterangan saksi anak itu tadi dalam proses penyidikan, karena ini yang berkonflik hukum itu adalah orang tuanya atau keluarganya, maka si anak ini dilindungi, namun masih dalam proses penyidikan. Bagaimana dengan proses penyelidikan? Nah, di sini baru adanya adalah proses penyidikan. Sehingga kalau suatu perkaranya baru tahap penyelidikan, namun kemudian ada yang membawa dan menyembunyikan si anak ini, secara otomatis belum masuk karena harus sudah mulai penyidikan. Bukan penyidik ini, penyidikan pejabat yang berwenang. Jadi kalau masih dalam proses penyelidikan, belum memenuhi unsur. Nah, kalau anak ini di atas 12 tahun dan belum 18 tahun, pidananya 4 tahun. Namun kalau di bawah 12 tahun, pidananya 7 tahun. Ini seringlah terjadi ini, perebutan anak kalau bisa dikatakan ini kan. Wah, perebutan anak. Jadi menyulitkan petugas. Padahal anak ini harus dilindungi secara sering terjadi, kadang juga ada artis itu kan, nah beberapa waktu yang lalu itu rebutan anak ini itu kan, meriah gitu kan. Dan pada kesempatan ini sudah ada pasalnya, walaupun ini nanti masih berlaku di tahun 2020. Sudah jelas, sudah ada pasalnya. Dan saya sangat senang mengelola SHMH ini sehingga dapat membantu rekan-rekan penonton yang saya hormati dan yang saya cintai, sehingga setidaknya bisa memberikan wawasan hukum. Begitu tahun 2006 berlaku Undang-Undang KUHP baru ini, tinggal buka SHMH, pasal demi pasal sudah dibahas. Itu yang bisa saya sampaikan melalui channel SHMH pada video yang ke-238. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah dan kekeliru yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan untuk menonton dari awal sampai akhir jangan sampai di skip supaya tidak gagal paham. Dan yang sudah subscribe saya mengucapkan terima kasih. Bagi yang belum, saya berharap dengan sangat dan hormat untuk subscribe sebagai dukungan Anda terhadap channel SHMH. Salam SHMH, Cina Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.